Tahun ini adalah tahun yang sangat berkesan, di mana seluruh dunia diguncangkan dengan satu wabah penyakit yang sangat mengkhawatirkan, pandemi COVID-19. Banyak perubahan yang terjadi, kelangkaan masker, kelumpuhan perekonomian, sistem yang berubah-ubah, kemanapun harus menggunakan masker sambil menjaga jarak, dan kehidupan yang mulai dibatasi. Hal ini juga berdampak pada umat Kristiani, termasuk pada malam Natal. Kita terbiasa merayakan Natal bersama dengan teman dan sanak saudara kita, berkumpul, bernyanyi bersama di gereja, melihat dekorasi dan rangkaian acara Natal. Tiba-tiba semua berubah. Lalu apa yang terjadi tahun ini? Semua harus berada di rumah masing-masing. Mungkin kita merasa resah, kita tidak terima. Tetapi kita harus bersyukur, karena mungkin kita yang selama ini tidak bersama dengan keluarga kita untuk berkumpul bersama, sekarang kita dapat menikmatinya, merasakannya, kehangatan untuk menyambut Sang Juru Selamat. Aku gembira ketika orang berkata kepadaku, "Sekarang kami sudah tiba. Kesinilah suku-suku bangsa datang, suku-suku bangsa pilihan Tuhan. Semoga ada damai di dalam wilayahmu." Aku berkata, semoga engkau sejahtera. Perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Ya, aku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Dari padang raya menuju palungan yang rendah, kita pun turut bergegas ke sana. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanku. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, disitulah aku ada di tengah-tengah mereka.
demikian kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Melihat bintangnya, datang orang Majus menghantar emas kemenyadanmu. Marilah kita persembahkan hati, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia Tuhanmu. Kala itu, Bethlehem sangat ramai, dipenuhi orang dan bintang di langit begitu cemerlang. Semua begitu terang benderang. Bahkan, lorong yang gelap sekalipun terpancar terang. Bethlehem sedang sibuk, karena sedang ada pendataan penduduk. Semua orang mendaftarkan diri, masing-masing di kotanya sendiri. Begitupun Yusuf, keturunan Daud, dan seorang tukang kayu. Berjalan pelan bersama Maria, tunangannya, di malam senyap dan syahdu. Mari kita memuji Tuhan, Allah bangsa Israel. Ia memberi kita penyelamat yang perkasa. Dahulu kala, melalui nabi-nabi pilihannya, Tuhan telah memberi janjinya. Demikianlah ia memberikan terangnya kepada semua orang yang hidup dalam kegelapan. Hai kota mungil Bethlehem, betapa kau senyap. Bintang di langit cemerlang, melihat kau lelah. Namun di lorong gelapmu bersinar terang baka harapanmu dan doamu kini terkabullah. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem, di tanah Yehuda, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Tenang di malam sunyi, terang surga berseri.
Malam sunyi sepi, saat semua terbuai, seketika itu menjadi semarak penuh sorak-sorai. Gembala di padang bergegap gempita, malak sorgawi datang bawa berita suka. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, Kristus Tuhan di kota Daud. Dalam kain lampin, seorang bayi terbungkus, terbaring di palungan, telah lahir Sang Bayi Kudus. Di tengah gelap malam, gembala pun terpaku, tak kuasa menahan rasa penuh haru. Mereka yang kerap merasa tersisih, justru diperhatikan Sang Ilahi dengan penuh kasih. Padang rumput yang penuh janji diabaikan mereka demi seorang bayi. Bergegas dengan segera, berkata satu dengan yang lain. Para gembala menyaksikan kehadiran bayi Yesus, Sang Juru Selamat dunia. Penuh gairah bersaksi tentang apa yang telah Tuhan kerjakan bagi mereka. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah. Alam semesta pun ikut ambil andil menyambut kelahiran Sang Raja Damai. Bintang timur hadir untuk memberi pernyataan Allah bagi mereka yang diinspirasi, orang Majus yang penuh dengan budi pekerti. Lihatlah, bintang timur mendahului mereka, dan tepat berhenti pada langit naungan Sang Bayi. Tak kenal lelah dan harga, mereka pun datang, sujud dan menyembah. Sukacita penuh, damai sejahtera melimpah, bawa persembahan bagi Yang Maha Mulia. malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan murni.
malaikat turun menyapa, bawa kabar kesukaan bagi dunia, membawa kidung damai surgawi bagi bumi yang penat yang tak terperi. Kabar surgawi dari Allah Bapa demi penggenapan janji manusia. Perawan Maria dipilihnya, diteguhkan oleh malaikat yang menghampirinya. Dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi kemuliaannya bersinar dan kabar kesukaan tersiar bagi seluruh bangsa. Itulah pemberitaan mereka. Bersama dengan seluruh bala tentara sorga, menyanyikan nyanyian kudus tak berhenti. Kabar kesukaan bagi dunia, bagi segala masa dan bagi segala abad. Membawa kidung damai, sejahtera bagi dunia, telah datang penebus. Heninglah bumi mendengar nyanyian kudus, bala tentara surgawi. Tak berhenti, tak lelah, serukan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan yang lahir ke dunia. Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Yesus Tuhan di kota Daud. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah. Katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Amin. Di bumi yang
sedang bertunangan mengikat kasih dalam kesetiaan. Lalu seorang malaikat hadir dalam mimpi, mengatakan Maria mengandung dari Roh Suci. Yusuf bergumul seorang diri, karena dia mengasihi tunangannya sepenuh hati. Namun perkataan malaikat itu luar biasa, dan Yusuf percaya semua akan menjadi nyata. Begitupun Maria, dia termenung tak berkata karena pergumulan berat yang dia rasa. Bukan tak mungkin pria yang dikasihi akan meninggalkannya sendiri. Namun apapun yang orang katakan, Maria lebih percaya pada firman Tuhan. Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Jadilah menurut perkataanmu itu. Demikian yang Maria katakan. Dan malam itu, di sudut kota Bethlehem, dalam kegelapan malam yang pekat, lahir seorang raja. Bukan dalam istana megah yang terhormat. Tak ada singgasana emas dan kubah luar biasa. Cuma sebuah kandang sederhana dan papa. Tak ada selimut tebal pengusir dingin. Hanya sebuah palungan dan kain lampin. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu. Angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekeliling. Mereka semua datang berhimpun kepadamu. Pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu. Di dalam palungan tiada yang lain, terbaringlah Yesus berbalut kain, bintangnya di langit mengkilap terang, dan Yesus tertidur lelap dan tenang. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Dan Yesus tertidur lelap dan tenang. Ternak bersuara membangunkannya, tetapi sang bayi tiada resah. Ya Yesus, sekarang hatiku tentram. Engkaulah temanku di malam kelam.
Suatu malam gelap nan berbintang, serta sang langit ikut bergirang. Berkedip satu bintang memancarkan cahaya gemilang. Tidak seperti bintang biasa, namun bintang yang memberi tanda, yang mengantarkan orang bijak menuju kepada terang, bahwa seorang raja juru selamat telah datang. Dunia pun turut berseri, karena seorang bayi telah lahir untuk bumi kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambut dia, karena dia datang untukku, untukmu, dan untuk kita semua. Sambutlah dia, Yesus Tuhan.
Bayi itu tidur terlena dalam buayan ibunya yang penuh cinta di malam gulita, dan hewan ternak dalam kandang hina mendekam diam menyembah tanpa suara. Dunia tertidur dalam mimpi bayi Yesus yang penuh kasih ini, yang terbuai dalam palungan, yang terlalu sederhana sambil berbebat lampin pengusir dingin. Maukah engkau menggendong bayi ini? Maria yang lembut mungkin berkata begitu pada gembala-gembala yang berlutut di sisi palungan sang bayi kudus. Maukah engkau menggendong bayi ini? Dia mungkin berkata begitu pada orang-orang tua yang datang mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Maukah engkau menggendong bayi ini? Ia mungkin berkata begitu kepada kita yang saat ini berkumpul bersama datang membawa hati. Malam makin gelap, udara semakin dingin. Ku ambil lilinku, agar berkas sinar lilin Natal ini memberi terang di gelap malam. Mengingatkanku akan terang di padang Efrata saat lahirmu diberitakan. Jadikan aku lilin kecilmu yang memberi seberkas sinar bagi orang di sekelilingku dan bagi hormat kemuliaan namamu. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Amin. Dalam kudus
Mari kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal menguasai hati dan pikiran kita di dalam Kristus Tuhan. Ketika Natal tiba, ketika Yesus lahir yang membawa damai itu. Berfirmanlah bagi kami ya Tuhan, di tengah-tengah perayaan Natal kami ini, kami rindu mendengarkan suara-Mu yang menguatkan dan memberikan sukacita bagi kami. Berfirmanlah ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan untuk kita pada perayaan Natal kita hari ini sebagai perenungan kita, sebagai semangat untuk kita di tengah-tengah perayaan Natal yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Dari kitab Habakuk pasal yang ketiga ayat 17 sampai 19. Demikian firman Tuhan. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku, itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ada seorang anak berumur 5 tahun sedang dalam keadaan sakit. Badannya demam tinggi, tubuhnya lemas karena cairan dalam tubuhnya hampir habis. Dia mengalami sakit muntaber. Orang tuanya begitu cemas dan membawa si anak ini ke rumah sakit. Lalu dokter memeriksa si anak dan berkata kepada orang tuanya, "Bapak, anak Bapak ini sakitnya kritis. Banyak cairan yang keluar dari tubuhnya dan hampir habis. Anak ini sedang menghadapi masa-masa kritis. Kalau Bapak mau anak Bapak selamat, anak ini harus segera dirawat di rumah sakit. Dia harus diopnam di rumah sakit." Saudara dikasihi oleh Tuhan, dengan segera anak itu dibawa ke ruang gawat darurat. Para perawat sudah siap membawa si anak ini, mempersiapkan infus untuk dipakaikan ke anak itu untuk menambah cairan pada tubuhnya. Melihat jarum infus itu, melihat para perawat dengan pakaian putih-putih itu, ketakutanlah si anak ini. Dia mulai menangis, dia meronta-ronta dengan sekuat tenaganya, dia mencoba melawan dari pegangan para perawat itu karena takutnya. 2 orang suster mencoba memegangnya, tapi si anak ini dengan sekeras-kerasnya membanting-banting kakinya, sehingga si perawat dan suster tadi kesulitan memasukkan jarum suntik ke tangannya. Melihat hal itu, orang tuanya membisikkan kepada si anak itu, "Diam ya nak, gak apa-apa. Ini cuma sakit sebentar. Nanti kamu akan sembuh." Lalu si anak itu menatap sama papanya, "Tidak papa, tolong aku. Tolong, ini susternya jahat mau suntik aku. Papa tolong aku ayah. Tolong aku papi. Tolong aku papa." Semua dia berusaha supaya dia tidak disuntik oleh si perawat itu. Tetapi si papa tetap memegang keras, membantu si perawat tadi untuk bisa memasukkan jarum ke tangannya. Melihat hal itu, si anak merasa kecewa sama ayahnya. Dalam perasaan sakit hati, melihat bapaknya malah membantu perawat itu, dia melihat ayahnya tidak melindunginya lagi, melainkan malah menekannya, membuat dia menjerit, "Papa jahat. Papa jahat, tidak mau menolong aku. Papa jahat." Dengan marahnya dia menatap papanya. Bapak, Ibu, Saudara kasih oleh Tuhan, anak yang sakit ini mengalami yang namanya disorienting dilemma.
Ia tidak mengerti tindakan ayahnya, orang tuanya. Ia merasa kenapa ayahnya jadi jahat, kenapa membiarkan dirinya disakiti. Ayahku ini kenapa tidak melindungi aku, seharusnya dia menolong aku. Tidak membiarkan aku disakiti, tetapi kenapa malah dia membantu para perawat ini membuat tindakan yang keji kepadaku. Tetapi kita tahu bahwa sebenarnya si ayah ini, si papa ini tidak jahat. Hanya anak itu saja tidak mengerti bahwa cara itulah satu-satunya jalan menolongnya supaya dia selamat, supaya dia sembuh. Si anak tidak mengerti. Yang dia melihat hanya kecewa terhadap ayahnya yang bertindak tidak seperti yang dia pikirkan. Saudara, seperti itulah yang dialami Habakuk. Habakuk juga mengalami kondisi yang bernama disorienting dilema. Ketika apa yang dia pahami tentang Allah tidak cocok dengan apa yang sedang dihadapinya. Apa yang dia pikirkan, apa yang dia tahu tentang Allah tidak cocok dengan apa yang dilihatnya, apa yang datang kepadanya, apa yang sedang dialami nggak cocok. Mengapa Allah yang berkuasa ini membiarkan kami hancur? Mengapa Allah membiarkan kehancuran kepada umatnya? Melihat orang Israel, bangsa Israel menghadapi kehancuran, bangsa-bangsa di sekitar mereka siap menghancurkan bangsa Israel. Habakuk tidak mengerti mengapa seperti ini. Habakuk mengalami guncangan. Kenapa seperti ini Tuhan? Aku tidak mengerti. Tetapi Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, ketika dia mengalami disorientasi dilema ini, apa yang Habakuk lakukan? Habakuk berhenti pada komplainnya. Berhenti dalam mempertanyakan kekuasaan Allah. Memang di pasal-pasal awal di kitab Habakuk kita melihat dia berbantah-bantahan Bapak Ibu. Di pasal-pasal awal kita melihat Habakuk marah kepada Allah, mengomel sama Allah, dia adu argumentasi dengan Allah. Kenapa Tuhan? Tetapi di pasal yang ketiga dalam pembacaan kita tadi, dia berhenti. Habakuk berhenti komplain. Habakuk masuk pada proses. Habakuk memang terus berdialog kepada Tuhan di pasal-pasal di kitab Habakuk ini. Tetapi Habakuk berusaha merevisi kembali apa yang dipahaminya. Dia berusaha memahami kembali. Dia berusaha memahami kembali siapa itu Allah dalam dirinya. Dan Allah menyatakan itu kepada dirinya. Dia berhenti komplain. Saudara, bukankah kita sering juga mengalami disorientasi dilema seperti ini? Kita memahami atau terkadang memaknai bahwa kebaikan-kebaikan Allah berdasarkan hal-hal baik yang datang pada kita. Hal yang baik pada kita, kita anggap itu sebagai kebaikan Allah. Rezeki, menang, meraih keuntungan, meraih berkat. Tuhan itu baik, kita beruntung. Kita seperti menemukan Tuhan dari hal-hal baik yang datang kepada kita. Tetapi bagaimana kalau yang datang kepada kita itu kesusahan, kesulitan, kematian, sakit, penderitaan, pengkhianatan, ditinggal oleh orang yang kita kasihi? Bagaimana kalau yang datang seperti itu? Apakah kita masih bisa melihat kebaikan Tuhan di tengah-tengah penghinaan orang kepada kita, di tengah-tengah kesakitan, kesulitan kita, penderitaan kita? Apakah kita masih melihat kebaikan Tuhan? Makanya, saudara, ketika kita susah, seperti cerita anak yang di awal tadi, dia sedang mengalami penderitaan, dia mengalami susah, dia berkata, kita berkata, Tuhan, janganlah aku susah, jangan biarkan aku susah, ambillah susah ini dariku, jangan biarkan aku menderita. Seakan-akan kita tahu apa yang baik dan terbaik untuk kita, dan Tuhan jangan beri sesuatu yang tidak baik untuk kita. Bukankah seakan-akan kita ini tahu apa yang baik untuk kita, dan Tuhan jangan beri sesuatu yang tidak baik untuk kita? Padahal Tuhan tahu. Tuhan tahu persis apa yang baik untuk kita. Amin Bapak Ibu. Dia tahu persis apa yang terbaik untuk kita. Kapan kesusahan dan kesulitan itu diizinkan datang padamu, dia tahu. Saudara, Habakuk awalnya seperti ini. Dia mempertanyakan Tuhan, dia meragukan Allah. Tapi dalam pertemuannya dengan Allah, dia berproses Bapak Ibu. Dia mengalami transformasi. Dia bergerak, bertumbuh dari meragukan Allah sampai akhirnya dia meletakkan seluruh kepercayaannya kepada Allah.
Dia punya pandangan baru tentang Allah. Di ayat-ayat pembacaan kita ini, Habakuk berhenti komplain. Dia berhenti berbantah-bantahan. Dia menaikkan doa kepada Tuhan dalam lagu. Sehingga akhirnya benar-benar Habakuk menemukan sesuatu yang luar biasa. Habakuk menemukan Allah yang menyelamatkan, yang membuatnya tenang dan bersuka cita. Saudara kasih oleh Tuhan, kehancuran yang dialami Habakuk itu begitu mengerikan. Di ayat 16 digambarkan hatinya gemetar, tubuhnya seakan kemasukan sengal. Namun dia menemukan ketenangan dan menantikan hari kesusahannya. Kalau kita baca di ayat 16, begitu luar biasa penderitaan yang dihadapinya. Dia menghadapi dengan tenang dan menyambut dengan tenang hari kesusahan itu. Saudara, penting sekali kita mengingat dan mengenal siapa Allah dalam hidup kita. Supaya kita mengingat Allah yang berkuasa, Allah yang punya kasih karunia-Nya yang cukup bagi kita. Betapa pentingnya kita memaknai hal yang demikian. Allah itu kuasa, kasih karunia-Nya cukup untuk kita. Dan ketika kita memahami itu, kita akan tenang. Kita tidak gelisah, kita tidak depresi. Mengingat Tuhan dalam hidupmu, kekuatannya memberikan pembaruan dalam hidupmu, maka tenanglah hatimu. Keadaan orang Israel pada saat itu segera dihancurkan. Namun Habakuk bukan hanya tenang diceritakan di sini. Kita baca tadi begitu dia menaikkan sukacitanya. Di ayat 17 sampai 18, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Pujian yang luar biasa, berbicara tentang musim yang tidak menghasilkan apa-apa. Ketika musim yang sulit, musim yang suram, tidak ada yang bisa diandalkan. Ketika ekspansi bangsa Kasdim yang mau menghancurkan orang Israel berdampak pada semua aspek. Pada setiap musim mereka akan kehilangan harta yang mereka miliki, masa depan yang tidak menentu, mereka sengsara. Tapi lihatlah pujian Habakuk. Saudara, ini bukanlah pujian yang halusinasi dalam keputusasaan, tapi dalam penderitaannya Habakuk menemukan ketenangan. Dalam ketenangannya dia menemukan sukacita. Dalam penderitaan itu dia tak bisa merasakan sukacita yang luar biasa. Makanya Habakuk bisa berkata, aku akan bersorak-sorak di dalam nama Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Ketika dia melihat Tuhan Allah yang pegang kendali atas hidupnya, Allah yang berkuasa atas hidupnya, dia dapat bersuka cita. Dia menemukan joy. Dia punya sukacita. Kalau kita punya joy, Bapak Ibu punya sukacita, kita tidak akan tidur saja dengan pasrah akan keadaan ini. Tapi joy, sukacita itu akan membuat kita ingin melakukan sesuatu dalam kondisi yang susah ini. Bapak Ibu, satu-satunya sukacita dalam hidup kita yang kita sudah dapat dan tidak akan hilang adalah sukacita yang kita dapat dari Tuhan. Sedangkan sukacita yang lain-lain itu, begitu itu datang, dia akan pergi, dia akan hilang. Harta kita, orang yang kita kasihi, rumah kita, apapun yang kita miliki, yang kita anggap itu memberikan sukacita, itu tidak kekal, itu akan hilang. Sukacita dari apa yang kita miliki itu adalah sukacita yang bisa hilang. Tapi sukacita yang tidak bisa diambil dari kita, meskipun kita dalam kesusahan, penderitaan, itu adalah sukacita yang kita dapat dari Tuhan. Itulah yang dimiliki Habakuk. Habakuk menemukan sukacita itu di dalam Tuhan. Itulah rahasia mengapa Habakuk bisa menyanyikan bagian ini. Ini sukacita sejati. Ini bukan sukacita pura-pura. Pandemi ini merusak kita. Kita sepertinya kehilangan segala sesuatu yang kita miliki, yang kita pertahankan, yang kita sudah bangun selama ini. Tetapi kita punya sesuatu yang tidak bisa hilang daripada kita. Sukacita ilahi yang memampukan kita bersukacita dan bersorak-sorak.
Habakuk juga menemukan kekuatan dari Allah. Habakuk menemukan kekuatan di dalam Tuhan. Dia bisa kuat bukan bersumber dari dirinya tapi dari Tuhan. Saudara, Habakuk menyadari di luar Tuhan atau tanpa Tuhan dia tidak akan kuat. Tidak bisa melakukan apa-apa. Habakuk menggambarkan kekuatan pada dirinya itu seperti kaki rusa. Kalau dalam catatan aslinya ini digambarkan kaki rusa betina. Rusa betina, binatang ini hanya punya satu cara melindungi dirinya. Dia tidak punya cakar, dia tidak punya taring, dia tidak punya kekuatan lain. Dia hanya punya kaki yang kuat. Jadi untuk melindungi dirinya dia akan lari, karena itulah kekuatannya. Kalau sudah dia lari, dia tidak bisa berhenti, terlebih dikejar musuhnya. Rusa betina punya kaki yang belakang yang kuat. Kaki belakang yang kuat yang memampukan dia menapak naik ke atas bukit. Karena kaki belakangnya kuat, jadi kalau dia dikejar musuh dengan kaki belakang yang kuat, dia akan naik ke atas bukit. Habakuk meyakini bahwa kekuatan Tuhan akan memampukan dia. Dalam keadaan sulit dia akan tetap bisa naik karena kakinya kuat. Tuhan menguatkan kakinya bisa melewati kesusahan, bisa melewati kesulitan. Saudara, Habakuk meyakini bahwa keselamatan dari Allah itu adalah yang disediakan kepada dia. Allah adalah keselamatanku, di ayat yang ke-19. Allah adalah keselamatanku. Dia yang akan menyelamatkan umatnya. Habakuk tidak langsung mengalami keselamatan itu, tapi nanti Habakuk meyakini dengan imannya bahwa Allah akan menyelamatkan. Allah kekuatanku. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, masa ini masa yang penuh kesulitan. Semua kita mengalami hal yang baru. Tidak ada yang sudah pernah mengalami masa ini. Ini kesulitan yang baru. Banyak orang mengalami kekecewaan. Mungkin salah satunya diantaranya kita. Kita merasa dalam keadaan yang begitu berat. Kita seperti masuk ke dalam penderitaan yang berat. Kita mengalami disorientasi, dilema. Kenapa Tuhan yang berkuasa membiarkan pandemi ini tidak berhenti? Kalau Tuhan itu kasih, kenapa tidak menolong kami? Ketika kita mengalami suatu kejadian yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, apa yang direncanakan, apa yang kita harapkan, goncanglah kita. Kenapa Tuhan? Kok bisa seperti ini? Hampir 1 tahun kami seperti ini. Sudah kehilangan pekerjaan. Kenapa aku seperti ini? Kenapa Tuhan seperti ini? Kenapa aku nggak pikirkan dari dulu? Kita mungkin ragu, marah kepada Tuhan, bertanya kepada Dia, komplain, mengeluh. Tapi seperti Habakuk hari ini, saudara kasih oleh Tuhan, jangan berhenti sampai di situ. Jangan berhenti hanya dengan komplain, keluhan, kemarahan. Tapi bergeraklah, berproseslah. Kita harus datang kepada Tuhan, menyerah kepadanya, karena hanya di dalam Dia kita menemukan ketenangan. Kita menemukan sukacita dan kita menemukan kekuatan hanya di dalam Dia. Dan dalam kondisi yang sulit ini kita bisa naik ke bukit-bukit yang tinggi, karena seperti rusa betina, kita punya kaki yang kuat yang ditopang oleh Allah untuk menghadapi kesulitan ini. Kita bisa bangkit. Kita bisa berkarya, bertumbuh, melakukan hal-hal yang besar di tengah kondisi kita pandemik saat ini. Pandemi ini membuat kita menjadi besar dan kuat seharusnya. Percayalah bahwa kesusahan kita saat ini sebenarnya Tuhan sedang pakai untuk memproses kita. Kita bisa pakai ini untuk menjadi proses dalam diri kita sebagai perjalanan rohani kita. Di Natal ini seperti Habakuk, berhentilah komplain, Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan. Berhenti berdebat, berbantah-bantahan dengan Tuhan. Berhenti mempertanyakan, meragukan Allah, tapi mari merevisi kembali apa yang engkau pahami. Berusahalah memahami kembali siapa itu Allah dalam dirimu. Dan biarkan Tuhan menyatakan dirinya pada dirimu di tengah keadaan sulit ini. Berserahlah kepada Tuhan. Di Natal ini alamilah pertemuan dengan Allah. Berproseslah.
Bergeraklah, bertumbuhlah dari yang awalnya engkau meragukan Dia, sampai akhirnya engkau meletakkan seluruh kepercayaanmu kepada Allah. Di Natal ini, temukanlah joy, sukacitamu, sukacita di dalam Dia. Bukankah Natal membawa joy to the world? The Lord is come. Sukacita kita di Natal ini adalah satu-satunya sukacita yang tidak bisa diambil dari kita ketika Yesus datang ke dunia. Meskipun kita dalam kesusahan, sukacita ini tidak bisa diambil dari kita. Sukacita ini kita dapat dari Tuhan melalui anaknya. Yesus lahir ke dunia. Itu sukacita tidak bisa diambil dari kita. Mungkin uangmu, hartamu, rumahmu, mobilmu, orang yang kau kasih bisa diambil. Tapi sukacita ini, bahwa Allah menjadi manusia dalam Yesus Kristus, tidak bisa diambil darimu. Joy to the world. The Lord is come. Bersorak-sorailah di dalam Tuhan. Beria-rialah di dalam Allah yang menyelamatkanmu. Naikkan doa kepada Tuhan di dalam lagu. Tenangkan hatimu. Tenanglah berhadapan situasi yang mungkin sulit di hadapanmu. Bersukacitalah karena Dia memberikan kaki yang kuat untuk menjejaki bukit-bukit di depanmu. Tuhan akan memberikan kekuatan pada kakimu untuk menjejaki bukit-bukit itu. Allah tidak pernah meninggalkanmu. Percayalah, Allah itu baik dan tetap menyertaimu. Walaupun engkau terkadang tidak mengerti jalan-jalannya. Bersukacitalah karena kekuatan kita dari Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, ketika Natal malam hari ini kami diingatkan bahwa sukacita kami yang nyata adalah ketika Allah memberikan Yesus Kristus bagi kami manusia, memberikan kami keselamatan, memberikan kami kemenangan atas dosa. Dan sukacita inilah yang memampukan kami tetap kuat, tetap tenang menghadapi situasi mungkin yang tidak seperti yang kami harapkan. Hari ini mungkin ya Tuhan, ada jemaat yang masih marah kepada Tuhan. Ada jemaat yang mulai komplain, meragukan Tuhan. Bertanya, kenapa Tuhan ini terjadi pada hidupku? Kenapa ini semua terjadi? Kenapa pandemi ini tidak selesai Tuhan? Katanya Engkau kuat, katanya Engkau hebat, tapi kenapa ini terjadi? Tapi hari ini kami kembali diingatkan untuk berhenti komplain dan kembali merevisi ulang, membangun ulang pengenalan kami akan Tuhan. Terkadang kami merasa sesuatu yang baik dari Tuhan adalah ketika yang baik datang pada kami. Tapi terkadang kami lupa bahwa hal-hal yang tidak baik dalam hidup kami adalah ketika Tuhan mau memproses kami dalam hidup ini. Biarlah di Natal ini kami menemukan sukacita. Karena Tuhan Allah penyelamatku. Karena Engkau kekuatanku. Terima kasih buat firman-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami bersama berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Saudara dikasihi oleh Tuhan, sebagaimana firman Tuhan mengajak kita bersukacita, karena sukacita yang kekal yang tidak akan hilang telah hadir bagi kita di Natal ketika Yesus Kristus lahir bagi dunia untuk menyelamatkan kita. Mari kita menaikkan pujian, kita sorga bergema karena memang itulah sukacita kita. Kita sorga bergema. Bangsa-bangsa
Beritanya telah kita dengar, kisah mereka berulang-ulang kita baca. Maria yang terpilih di antara semua wanita, saat berita penggenapan janji Allah disampaikan, hatinya bersukacita karena masuk dalam rencananya dan memilih berkata, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Gembala Efrata. Kesederhanaannya membuat mereka melihat sinar terang bala tentara surga. Rasa sukacita mengusir takut dan tanpa bimbang mengayun langkah. Ayo kita ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi. Orang Majus. Kepandaiannya membuat bintang timur menuntun langkah mereka. Kebaikan membuat mereka patuh mencari Raja alam semesta. Membuka hati, membuka peti memberi persembahan yang terbaik. Atau Herodes yang mengetahui dan mendengar berita mulia, tapi ketakutan melanda karena kekuasaan terancam, lalu memilih menolak bahkan memerintahkan untuk menyingkirkan kabar baik itu. Kita sudah berulang-ulang mendengar berita kelahirannya, dan siapa yang kita pilih? Lagu-lagu Natal akan berakhir, suasana Natal akan berganti, tetapi hati yang berserah akan terus melihat terang yang bersinar dari sebuah palungan. Hati yang taat masih akan mendengar nyanyian para malaikat, dan hati yang beriman akan terus mengikuti sebuah bintang. Segala puji bagi Allah di tempat maha tinggi, dan damai sejahtera atas bumi di antara orang yang berkenan kepadanya. Amin. Kita berdoa doa Bapa kami.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat-Nya Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan daripada Allah Bapa, persekutuan daripada Roh Kudus, itulah yang akan memberkati, melindungi, menyertai, bahkan memberikan damai Natal kepadamu, mulai hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom untuk kita semua, selamat hari Natal, Tuhan memberkati.